يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Assalamualaikum. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mari awali senantiasa bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat serta nikmat sempat. Sehingga pada pagi hari ini menjelang siang Allah masih memperkenankan kita semua untuk bisa melangkahkan kaki dengan mudah, melapangkan hati dengan selapang-lapangnya, memudahkan urusan sehingga kita bisa duduk bersama di dalam majelis yang insya Allah sangat mulia ini di tempat yang sangat mulia. Mudah-mudahan kita juga akan kelak mendapatkan tempat yang mulia yaitu Jannatul Firdaus. Salat dan salam semoga tercurah kepada Rasul dan umat kita, suri dan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'in, serta seluruh kaum muslimin dan muslimat di akhir zaman. Ibu rahmati Allah, kita harus senantiasa berdoa semoga kelak di yaumul qiyamah termasuk umat akhir zaman yang berhak untuk mendapatkan syafaat. Karena tidak semua orang yang di KTP-nya itu kalau agama berbunyi Islam itu akan mendapatkan syafaat. Maka senantiasa saya menasihati diri saya pribadi dan mengajak kepada ibu-ibu bahwa salah satu untuk memudahkan kita mendapatkan syafaat adalah senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali? Kalau di dalam zikir pagi dan petang al-maksurah itu kita disunahkan, dianjurkan membaca sholawat 10 kali di pagi hari dan 10 kali di sore hari. Insya Allah itu akan mendatangkan syafaat untuk kita. Ya, jadi jangan sampai lupa 10 kali di pagi hari dan 10 kali di sore hari. Mudah-mudahan Allah memudahkan urusan kita. Dan Masya Allah luar biasa, saya sangat mengapresiasi di sela-sela kesibukannya di rumah. Atau ini sudah longgar semua nih? Nggak sibuk ya? Di sela-sela kesibukannya menyempatkan diri untuk duduk bersama di dalam majelis ilmu. Dan sebelumnya saya minta maaf ya, saya ini sebenarnya kalau suruh misi itu kadang-kadang sering kedernya apa? Takut karena ibu-ibu semua kan udah sering ngaji gitu ya. Sehingga banyak ilmunya, takutnya itu kalau saya seperti kayak gurui. Maka di sini saya mengajak kepada diri saya pribadi. Saya tidak ingin menggurui ibu semuanya. Saya ingin mengajak yuk kita belajar bersama. Karena saya bukan ustaz, saya bukan kiai. Takutnya nanti keliru ya. Jadi pesan saya kalau ada yang salah dari saya juga mohon di nasihati, dibetulkan gitu. Karena kalau saya misalnya dianggap pinter atau enggak, saya enggak pinter, saya juga lulusannya pertanian gitu ya. Ya meskipun di S2 di pendidikan, tetapi khusus untuk belajar ini sih, ya ayo kita bareng-bareng, gitu ya, kita bareng-bareng. Masya Allah. Materi yang dikasihkan ke saya itu terkait dengan Ramadan sebagai awal, bukan akhir. Masya Allah. Siapa yang masih merasakan sekarang ini masih bulan Ramadan aja? Masih ya? Masih terasa bulan Ramadannya ya? Yang kue lebarannya masih ada? Masih ada? Yang setiap hari masih makan opor ayam? Ibu bermati Allah, Tuhan kita Allah. Allahnya bulan Ramadan itu sama dengan Allahnya dulu di bulan Syawal. Allahnya di bulan Syawal sama dengan Allahnya di bulan Dzulqa'dah. Atau Allahnya di bulan Dzulqa'dah sama dengan di bulan Dzulhijjah dan sama di bulan-bulan yang lain. Cuma kadang-kadang belum sewu ya. Kita bisa merasakan semangat kita ketika di bulan Ramadan sama nggak sih di sore bulan Ramadan? Terasa beda kan? Terasa beda. Saya juga ngakui
Saya di Desa Pati Praja. Desa Pati Praja itu selepas Ramadan, masjid-masjid itu kembali seperti semula atau kembali ke selera asal. Ya, jadi kalau misalnya sholat berjamaah yang biasanya 3 shaf, itu kembali cuma 3 shaf. Yang 1 shaf itu kembali cuma 1 shaf. Padahal kalau di bulan Ramadan, Masya Allah, ya, di Pati Praja itu Masjid Besar Baitul Muslimin itu siang hari. Kalau bulan Ramadan sampai asar, maghrib, isya itu penuh. Kenapa? Karena banyak sales-sales kalau siang hari itu mampir, ini istirahat. Ya, karena katanya apa? Haus, capek, sambil nunggu kemudian ikut sholat berjamaah. Tapi begitu selesai juga. Wallahu ya. Kenapa? Coba, ketika bulan Ramadan orang itu semangat membuka Al-Quran, betul ya? Iya. Sekarang gimana? Ketika Ramadan kita berlomba-lomba banyak-banyakan menghatamkan Quran. Kalau sekarang banyak-banyakan. Ketika di bulan Ramadan orang itu kalau dimintai bersedekah langsung nyoh itu bahasa Indonesia. Langsung kasih. Nggak banyak mikir. Kalau mikir pun paling cuma ngitung, cukup nggak ya kayak gitu. Tapi pasti akan dia kasih. Tapi begitu di bulan selain Ramadan, selepas Ramadan gimana rasanya? Siapa yang tabungannya masih penuh? Atau malah tabungannya nambah setelah Ramadan? Setelah Ramadan itu kalau secara hitungan matematika harusnya tabungannya nambah berkurang. Tabungan secara amal sedekahnya harus bertambah, tapi kalau tabungan secara fisiknya bisa bertambah, bisa berkurang. Kalau kita hitung-hitungan sehari makan cuma 2 kali, kalau di luar Ramadan sehari berapa kali? 3 kali, maka harusnya berapa? Yang ngiritnya 1 kali. Nah itu. Tapi ternyata faktanya gimana? Di bulan Ramadan kita tambah boros gitu ya. Oke. Ketika di bulan Ramadan yang namanya kajian, majelis ilmu itu di mana-mana. Bahkan pagi setelah subuh, malamnya untuk setelah tarawih atau sebelum tarawih atau antara tarawih dan witir kan begitu nih. Nah, sekarang kalau di bulan Ramadan gimana? Ibu rahmati Allah, ini menjadi PR kita bersama. Makanya di sini dikasih materi ya, Ramadan itu sebagai awal bukan akhir. Artinya apa? Bahwa Ramadan itu ya sebenarnya itu hanya titik awal kita untuk lebih baik, bukan titik akhir. Ramadan itu bukan titik akhir. Dilihat dari mana? Ya ini ayat ini sangat masyhur, sangat terkenal ketika di awal-awal Ramadan. Surat Al-Baqarah ayat 183. Ada yang ingat gimana bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini kan ayat yang sangat fenomenal sekali, setiap Ramadan pasti dibaca. Tetapi justru ini juga sebagai dasar kita bahwa dari ayat ini menunjukkan bukannya Ramadan itu menjadi titik akhir, tapi titik awal. Dari apa? Kata-kata la'allakum tattaqun. Jadi ketakwaan itu akan kita peroleh ketika kita sudah sukses selama 30 hari menjalankan ibadah Ramadan. Kan gitu ya. Nah, cuma pertanyaannya itu ya, benar nggak kita sudah bertakwa? Salah satu ciri-ciri takwa itu apa? Menjalankan semua perintah, menjauhi semua larangan. Nah kalau kita perhatikan, bangsa Indonesia ini harusnya tambah baik atau tambah jelek? Tambah baik. Tapi menurut ibu-ibu sekarang ini Indonesia tambah baik atau tambah jelek? Loh kok bisa? Kita ketemu Ramadan sudah berapa kali? Ya sesuai umur kita kan, sesuai umur masing-masing. Di sini yang balita ada nggak? Nggak ada kan? Bawah 50 maksudnya. Nah, ibu-ibu, kalau kita perhatikan
bahwa tujuan akhir kita dengan Ramadan itu menjadi orang yang bertakwa, maka ini sebenarnya justru menjadi awal bagi kita supaya apa? Ketakwaan itu kita bawa setelah Ramadan, baik sama Dzulqa'dah, ya, Dzulhijjah atau bulan-bulan yang lain. Harusnya seperti itu. Kenapa? Karena kalau ketakwaan itu hilang, maka bahaya. Ketakwaan itu tidak berbatas waktu. Beda dengan orang kalau bekerja ya, kalau sebagai ASN atau karyawan tetap, dia dibatasi dengan kontrak kerja sampai dia pensiun. Tergantung usianya, ada yang 55, ada yang 58, ada yang 60. Kalau profesor bisa sampai 70 kan gitu. Tapi kalau kita bicara takwa, ada nggak batasannya? Tidak ada. Karena batasan takwa itu sampai ketika kita mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah, bersembahlah Tuhanmu ya, sampai datang atau sampai kepadamu apa yang telah diyakini, yaitu apa? Kematian. Jadi batasnya sampai situ. Sebelum kita mati, maka ketakwaan itu tidak boleh lepas dari diri kita. Kalau di dalam ayat yang lain itu bahwa ketakwaan itu menjadi solusi apa? Permasalahan hidup kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa akan selesai nanti urusannya. Kenapa? Yaj'al lahu makhraja. Allah akan membuatkan jalan keluar untuk urusan kita. Jadi kudune Ramadan tambah gampang nggih, mboten tambah aneh. Rezekinya tambah gampang, mboten tambah sepi. Urusannya lebih mudah, bukan tambah sulit. Putra-putranya kudune tambah manut, tambah baik, soleh dan soleha. Nek diperintah sholat dan bahkan tanpa disuruh sholat harusnya sudah melaksanakan sholat. Dan kalau misalnya ya, putra putri ini kalau kalian berjalan, tapi generasi Z sekarang ya, atau generasi apa? Ternyata nyuruh mereka itu nggak mudah. Siapa yang di sini anaknya itu tanpa disuruh pasti akan membantu ibu-ibu. Tanpa disuruh cucian yang ada di dapur bersih semua. Tanpa disuruh yang namanya lantai sudah disapu dan dipel semua. Tanpa disuruh cucian sudah dicuci dan disetrika semua. Ada kalau ada ART ya. Ada. Nah itu berarti sangat top. Jadi sukses. Karena ketakwaan itu adalah mendatangkan lebih kebaikan-kebaikan. Ya. Kan ibu-ibu, Insya Allah ya, kalau pada panjenengan ini punya anak kok tambah angel, ya salah satunya atau semuanya, berarti yang perlu dipertanyakan sukses gak kita kemarin di Ramadan, kan begitu. Berhasil gak ketakwaan itu? Karena janjinya apa? Ya jangan lalu makhraja. Kalau saya katakan seringkali ini kalimatnya aktif bukan pasif. Aktif siapa? Allah yang membuatkan jalan keluar. Allah yang membuatkan semua beres. Allah. Kuncinya cuma satu, apa? Takwa. Nah kalau melihat seperti itu, ya salah satu cirinya orang yang bertakwa itu kalau di dalam surat Fussilat ayat 30 itu apa? Yaitu adalah istiqomah. Dalam surah Fussilat Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu." Sungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap beristiqomah, maka malaikat akan turun pada mereka dengan berkata, janganlah kamu takut dan janganlah kamu bersedih. Wala al-takhafu wala tahzanu. Artinya apa? Berarti bahwa innallaha ma'ana, Allah itu selalu bersama kita, itu akan terjadi. Syaratnya apa? Takwa. Ibu, sekarang ini setelah Ramadan, perasaan semua tambah mudah atau sama saja dengan sebelum Ramadan? Tambah mudah ya? Insya Allah ya, Alhamdulillah gitu ya. Tapi sebelum Ramadan kemarin itu ya sudah dikatakan
nanti yang mudik lebaran turun sekitar 25-30%. Kenapa? Tahu nggak? Efisiensi anggaran, betul. Akibat efisiensi anggaran apa? PKK besar-besaran. Sehingga orang sudah mudik duluan. Orang mudik duluan. Nah, makanya kemarin itu tidak terasa sekali macetnya. Ya, macet lah. Nah, saya sini ke Bumen aja 4 jam gitu ya, harusnya cuma 1,5 jam. Tapi tidak sampai grek. Ngobrol dengan polisi, ya karena sudah banyak yang pulang duluan, Pak. Kenapa? Harus di PHK sebelumnya. Masya Allah. Wah. Tapi mereka akan beres urusannya kalau bisa bertakwa. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, mari kita pelajari bersama terkait perangkat atau yang akan menjebak kita di dalam bulan Ramadan itu apa toh? Karena seringkali kita itu menjadikan Ramadan itu menjadi musiman. Tahu musiman? Jadi agar lagi musim durian, kabeh pengen durian, ya kabeh dodolan durian. Kalau lagi musim rambutan, kabeh nawari rambutan, gitu ya. Nah kalau lagi musim Ramadan, kabeh ya puasa kabeh. Ayo, kalau ada orang yang nggak puasa, rasanya gimana? Rasanya gimana gitu ya? Tapi kalau sekarang itu ada yang puasa juga aneh ya. Kalau sekarang di puasa ini sawalnya sudah beres semua gitu. Sudah khatam semua sawalnya. Ada yang belum? Ada? Masih ada berapa hari lagi? Ya kalau di tanggal 21, kalau bulan ini sampai tanggal 29, ya berarti kurang 8 hari. Ayo dikebut ibu-ibu ya. Mansoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, summa atba'ahu sita min sawalin, barang siapa yang mengikuti dengan puasa 6 hari bulan Syawal, ya, karena kasihan dahar, maka dia seperti puasa sepanjang tahun. Padahal orang tahu puasa apa? Senin Kamis, orang tahu puasa Yaumul Bid, gitu ya. Tapi mendapat pahala sepanjang tahun karena apa? Puasa semua. Ya. Maka ibu berarti Allah. Yuk, jangan sampai kita jadikan ya. Musuh utama kita itu siapa tuh? Setan. Setan itu sekarang bersorak bergembira terhadap kita apa? Selepas Ramadan. Kenapa kok gembira? Karena wis ora usah digoda, nggak usah dibujuk, manusia sudah mengerjakan apa yang dilakukan oleh setan. Contohnya apa? Dulu Ramadan kemarin gitu ya. Orang itu rajin datang ke masjid. Setelah selesai Ramadan lebih rajin, ya, mudah-mudahan kan gitu. Karena Syawal itu artinya meningkat, harusnya ibadah kita itu jauh lebih meningkat. Nah, tetapi katanya orang pating raja itu karena banyak setan yang ganggu, kan gitu. Banyak setan yang mengganggu. Loh, emang setan itu siapa sih? Ada yang tahu setan siapa? Setan kalau di dalam surat An-Nas itu gimana? Minal jinnati wal setan itu dari golongan jin, dari golongan manusia. Jadi jangan melulu menyalahkan setan dari golongan jin. Bukan kadang pulau oleh panjenengan kadang sifatnya kayak setan kan gitu ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, telah diilhamkan dalam diri kita semuanya itu sifat fujur, sifat sekoyo setan. Wa taqwaha, dan sifat takwa, sifat sekoyo para alim ulama, para nabi gitu. Jadi belum tentu apa yang kita lakukan itu benar-benar tujuan karena setan. Maka sebenarnya bulan Ramadan kemarin itu adalah bulan tarbiyah, bulan itu bulan pendidikan kita, bulan untuk latihan kita, membiasakan supaya setelah Ramadan habit atau habit itu bahasa di sini apa ya? Kebiasaan itu tercipta. Jadi kalau misalnya kemarin itu Ramadan targetnya 1 bulan tahfidz, kalau tahfidz kayaknya apa ya? Khatam berapa kali rata-rata?
1 kali, ya berarti minimal kalau di bulan selain Ramadan juga sama 1 kali. Nah, saya angel kan gitu, begitu lagi buka Quran, HP ini ada notifikasi WA masuk. Kira-kira saya ditutup WA-nya atau saya ditutup Quran? Nah, ketika baca Quran baru dapat selembar, ada gedung gitu ya. Kira-kira dilanjutkan bacanya atau dilanjutkan buka WA-nya? Padahal begitu buka WA, sejam nggak kerasa, betul? Iya, coba baca Quran, sejam kerasa nggak? Boleh ngantuk. Jadi salah satu obat ngantuk jangan beli CTM. Baca Quran aja ngantuk. Jadi ternyata obat ngantuk itu salah satunya adalah baca Quran. Coba aja, kalau baca Quran itu sudah bingung. Tadi sampai mana ya? Tadi sampai mana ya? Diulangi lagi. 1 halaman nggak selesai. Artinya apa? Ngantuk. Begitu baru hilang kok. Tadi sampai mana? Sudah diulangi. 1 halaman nggak selesai. Tapi orang baca memang, saya belum pernah melihat orang mengantuk. Apalagi lihat sosmed, Masya Allah. Apalagi kalau lihat apa yang sudah diinginkan di Bukalapak atau di apa itu namanya, di marketplace. Saya baru tahu ya, mohon maaf saya kemarin itu kondangan di Karangreja. Ada orang hidupnya sangat berkecukupan, ternyata jualan online. Online-nya itu apa? Gambar. Gambar apa tahu nggak? Gambar artis K-pop. Saya heran saya, langsung sama saya browsing. Ternyata nggak nyangka. Coba ibu-ibu jualan ya, kaligrafi, jualan misalnya Al-Quran lewat sosmed, ya, dibandingkan jualan yang tadi gambar artis K-pop atau saudara-saudara K-pop, ini kalah jauh. Saya kaget gitu ya. Masya Allah. Ini memang masyarakat kita, masyarakat Indonesia secara seluruhnya, secara keseluruhan itu memang ya lagi digandrungi. Kalau kita bicara K-pop, mohon maaf ya, itu bukan hanya sekedar, bukan hanya sekedar hiburan. Di sana ada Rosul Fikri, di sana ada pemikiran dan perang budaya supaya generasi kita itu mengikuti mereka. Hati-hati ya. Maka ibu-ibu kembali lagi bahwa kita itu harus menjadikan ketika apa yang kita lakukan di Ramadan itu menjadi kebiasaan selepas Ramadan. Kalau di sini kan Nabi itu menyebutkan ahabul amali ilallah, amal yang paling disukai oleh Allah itu adwamuha wa inqal, yaitu yang dawam, yang terus meskipun sedikit. Kalau kemarin itu misalnya sehari bisa 1 juz, kayaknya sekarang bisa nggak sehari 1 juz? Ya kalau nggak bisa 1 juz ya setengah juz. Kalau nggak bisa setengah juz, ya selembar. Nggak bisa selembar, sengain. Kalau nggak bisa sengain, usahakan lah ya. Ini buat saya juga secara pribadi ya. Saya juga ya Allah, ternyata di luar Ramadan itu susah. Apalagi salah satu tantangan selepas Ramadan itu kita mulai berkutat dengan urusan dunia. Ada kisah Handollah itu seorang sahabat Nabi yang ketika mati itu yang memandikan jenazahnya malaikat. Ingat kisahnya? Ya, ketika Handollah itu mati di perang Uhud, ya, maka kemudian ada yang merubungi kemudian memandikannya. Dan Rasulullah menyampaikan bahwa dia sedang dimandikan oleh para malaikat. Kenapa yang Kanjeng Nabi? Kalau kamu ingin tahu, tanyakan kepada istrinya. Gitu ya. Nah, kemudian mereka tanya, wahai istri Handollah, ada apa? Kok sampai Handollah itu? Handollah itu ketika mati dimandikan para malaikat,
Ternyata apa? Handolah itu berperang dalam kondisi junub. Jadi begitu melaksanakan ibadah dengan istrinya, ada perintah untuk berperang, langsung berangkat, lupa kalau harus mandi junub dulu. Nah, ternyata qadarullah dia sahid. Setelah sahid, maka kemudian dimandikan oleh para malaikat. Dan kisah yang menarik tentang Handolah ini, suatu saat itu kajian seperti ini, tapi yang diisi kajian Nabi. Wah, ketika di dalam majlis berita Kanjeng Nabi cerita, Kanjeng Nabi menyampaikan tentang neraka, itu seolah-olah neraka di depannya. Ketika cerita tentang surga, seolah-olah surga ada di depannya. Artinya apa? Merasa dirinya adalah orang yang sangat berat untuk masuk surga dan merasa takut untuk masuk neraka. Demikian. Maka kemudian pulang. Begitu pulang ketemu istrinya, ketemu anaknya. Ketika ketemu ngobrol, bercanda, bergurau gitu ya. Setelah itu dia ingat, loh, kok kayaknya aku wis kelalen ya. Kelalen apa ya? Tadi kayaknya Rasulullah itu sudah cerita tentang neraka, kok kayaknya aku gambar ya. Orang dumani tentang neraka, nggak takut lagi tentang neraka. Cerita tentang surga kok kayaknya nggak ada rasa ingin ngejar lagi. Maka kemudian beliau keluar, ingin ke rumah Kanjeng Nabi. Ketika di jalan ketemu dengan Abu Bakar. Alhamdulillah, kok keburu-buru apa? Abu Bakar, alhamdulillah munafik. Tuh alhamdulillah munafik gimana? Iya, ketika bersama Kanjeng Nabi, ternyata aku bisa seperti seorang yang sangat baik. Aku takut neraka dan aku sangat berharap surga. Tapi begitu sampai di rumah, aku ingin dunia dan aku lupa itu semua. Abu Bakar mengatakan apa? Loh, kok ada ya? Yuk ketemu Kanjeng Nabi. Maka ketika ketemu Kanjeng Nabi mengatakan, ada apa Alhamdulillah, ada apa Bapak? Maka menyampaikan, wahai Kanjeng Nabi, Alhamdulillah munafik. Maksudnya gimana? Iya, karena Alhamdulillah ketika bersamamu, ketika di dalam majelis ilmu, itu menjadi orang yang seolah-olah sangat beriman, sangat bertakwa. Tapi lepas dari itu, maka Alhamdulillah seperti orang kebanyakan, itu apa? Cuma mikir masalah dunia. Maka jawabannya Nabi, ya kalau kamu bisa mempertahankan yang tadi, maka itu kamu menjadi seorang yang sangat mulia dan para malaikat akan menyalamimu. Tetapi ya itulah, sekali-kali gak ada masalah. Artinya apa sekali ada masalah? Ya sekali-kali eling dunia, kita sakit bulitnya di dunia gitu ya. Tetapi yang penting kita masih segera ingat bahwa tujuan kita hidup di dunia adalah untuk ibadah gitu. Maka kemudian ya, maka yuk kita belajar bagaimana tips menjadikan Ramadan itu sebagai awal kebaikan. Ya, kalau tadi kita bicara bahwa tentang yang pertama bahwa Ramadan itu bukan sebagai titik akhir tapi titik awal. Dilihat dari apa? Surat Al-Baqarah ayat 183. Bahwa tujuan kita di Ramadan itu adalah menjadi orang yang bertakwa. Ketakwaan inilah yang harusnya membawa kita selama 11 bulan itu tetap bersama di dalam diri kita. Supaya apa? Supaya Allah tetap memberikan jalan keluar terhadap permasalahan hidup kita. Ada nggak yang tidak punya masalah di sini? Nggak ada. Karena dunia darul bala, dunia itu adalah tempatnya negeri ujian. Tetapi ujian yang diberikan kepada kita, ingatlah yaj'alahu makhraja, Allah akan membuka jalan keluar. Dan ingat, setiap masalah yang kita hadapi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidak akan melampaui kemampuan kita. Tapi ibu-ibu, bapak-bapak, mati Allah, nggak ada bapaknya ya, ini bapak-bapaknya ya. Generasi sekarang ini disebut generasi stroberi. Tahu nggak generasi stroberi? Kesenggol sitik gosok, ya, tidak kuat tekanan, ditekan sedikit kendal, ya. Ketika mendapatkan nun sewu, kalau ada misalnya lagi nembak seseorang ditolak, langsung stres. Wah, diomongin 10 kata jawabannya, wah 100 kata. Ya. Ibu-ibu,
Kita ini sebagai manusia pasti dapat ujian, tetapi ujian kita itu akan dibereskan oleh Allah, dibantu oleh Allah jika kita bertakwa. Nah kemudian kita harus yakin itu bahwa ketakwaan itu tidak ada batas waktunya. Batasnya sampai nanti hatta yakal yakin sampai mau menjemput kita. Kemudian ya bahwa kalau kita disebut orang bertakwa, kalau kita bisa tetap istiqomah. Istiqomah terhadap apa? Terhadap ibadah-ibadah yang kita lakukan, gitu ya. Dan Kanjeng Nabi menyebutkan bahwa supaya kita bisa disebut istiqomah itu kalau apa yang kita lakukan di bulan Ramadan kita kerjakan di bulan setelah Ramadan tanpa mikir. Nah, ciri-ciri kalau itu sudah menjadi adab akhlak kita itu tanpa mikir. Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu masih mikir, itu belum menjadi kebiasaan, maka belum istiqomah. Contoh, gitu ya. Ketika ini biasanya diedarin kotak kan? Diedarin kotak ya. Ketika diedarin kotak, ketika buka dompet, buka tas kita, isinya merah semua, ada Soekarno Hatta di sana. Kira-kira ngambilnya mikir atau tanpa mikir? Nah berarti yang merah itu belum menjadi istiqomah kita, karena ngambilnya masih mikir. Tapi kalau ngambilnya abu-abu atau yang coklat, mikir enggak? Enggak. Karena kan dia sudah kebiasaan, isinya itu, betul enggak? Nah, maka supaya menjadi kebiasaan gimana? Rutinkan, dawamkan, itu. Baca Quran. Nah, ini saya bukan ibu-ibu. Baca Quran. Pengennya 1 juz sehari, tapi baru beberapa lembar itu ngitung kurang berapa lembarnya. Saya bukan ibu-ibu, bukan. Jadi membaca Quran, ya membaca Quran itu rasanya berat banget. Kenapa? Kurang bilang lembar ya, kurang bilang lembar ya. Rasanya rampung berarti itu belum menjadi istiqomah dan itu belum menjadi rutinitas kita. Kalau kita baca Quran sampai kita itu nggak ingat, kemudian tahu-tahu, insya Allah udah 2 juz, wah gitu ya, lupa gitu ya. Seperti kalau kita buka BA, buka sosmed gitu loh, ternyata harus jam 11. Atau kalau kita membantu orang tanpa mikir, ini kalau di Pantai Raja sana, di pertigaan itu kalau tahu-tahu, sekarang sudah ada lampu merah, awal-awal lampu merah itu orang kan nggak mau ya, itu pada saling serobot, begitu itu orang-orang cuma ngeliatin itu loh. Terus gini, accident, cuma gitu toh. Padahal orangnya lagi terkapar. Artinya apa? Berarti menolong orang itu belum menjadi kebiasaan dia, belum menjadi habit dia, belum bisa istiqomah. Jadi saya nggak tahu kalau di Banyumas, kalau di Wetan itu saya lahirnya di Solo ya, itu salah satu kebiasaan istri. Biar istri itu adalah setiap pagi itu pasti yang namanya air putih atau yang tidak putih itu sudah tersedia di sana, tergantung kebiasaannya. Terus ada camilan itu sudah terbiasa. Nah, ibu-ibu kalau di Banyumas ini ada nggak biasa seperti itu? Sama. Nah, kalau menyiapkan itu, ya mau dipuji, mau dikasih hadiah atau tidak, mau diminum atau tidak, kita nggak grundel, maka itu sudah menjadi kebiasaan. Ya kalau nggak diminum, ya terus diminum siapa? Yang penting pahalanya dapat, kan begitu. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, menjadikan suatu itu menjadi rutinitas itu memang berat. Bahkan Kanjeng Nabi itu sampai menyatakan bahwa siapa yang Allah inginkan kebaikan buat dirinya, Allah akan pakai. Bagaimana makainya? Yuwafiquhu li'amalin sholih. Jadi akan diberikan yuwafiquhu taufik. Taufik itu kemudahan menjalankan suatu amalan. Meskipun amalan itu kecil,
hatta indal maut, sampai mau menjemput dia. Jadi kalau kita itu, makanya kan innamal a'malu apa? Innamal a'malu ya. Iya benar, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya setiap amal itu dilihat dari akhirnya, maka disebut husnul khotimah. Maka yang baik itu ketika kita dicabut nyawanya pas saat beribadah atau saat maksiat. Intinya begitu ya. Tapi saya dapat kiriman tadi itu, dapat kiriman gitu ya. Ada panggung, ada bidu wanita, ada seorang umahat pakai jilbab ikut nyanyi joget-joget, tahu-tahu apa? Mati. Kira-kira gimana itu? Nah, itu yang harus kita hati-hati. Maka kita harus bisa istiqomah sampai Rasulullah itu ubanan gara-gara ya fastaqim kama amarta. Salah satunya adalah surat Hud ayatnya itu berapa ya? 112 berapa ya? Fastaqim kama amarta, beristiqomahlah sebagaimana yang telah aku perintahkan. Maka ketakwaan tadi adalah manut kepada seluruh perintah Allah. Maka harus kita kerjakan kan. Nah kemudian Rasulullah itu mengatakan meskipun sedikit gak apa-apa, yang penting terus. Salah satunya sedekah subuh. Nah sedekah subuh senang yang warna apa? Warna merah apa abu-abu? Kalau menurut siapa itu ya Ustaz siapa yang sudah meninggal saya lupa itu. Terus salah satu pesannya kalau lagi sedekah subuh itu doanya adalah ya Allah semoga pahalanya ini untuk diriku, pasanganku, anak keturunanku, orang tuaku dan leluhurku. Padahal saya tidak mungkin bilang 2000, saya minta pahalanya buat dirinya, pasangannya, anak keturunannya, berarti anak cucunya, baik, ibunya, tekan bure gitu ya. Tapi memang itu nggak apa-apa. Jangan lupa gitu ya. Seperti kalau nanti korban, sebentar lagi kan korban ya. Nah, salah satu korban itu kan menjadi polemik. Boleh nggak diatasnamakan ibunya yang telah meninggal? Boleh nggak? Boleh, cuma kalau di atas ibu yang meninggal, berarti pahalanya hanya untuk ibunya yang meninggal. Kalau kanjeng Nabi gimana caranya? Gimana kanjeng Nabi caranya? Kanjeng Nabi itu kalau korban nyembelih berapa ekor? 2 ekor. Kanjeng Nabi nyembelih 2 ekor. Ya, yang satu Bismillah ini adalah untuk umatku, yang satunya apa? Ini untuk diriku dan keluargaku. Nah, itu berarti keluarga ini semua dapat pahala itu. Jadi kalau kalian panjenengan ajak ibu istri korban, niatkan untuk dirinya dan keluarganya, kan gitu ya. Oke, tadi kita bicara tentang tips menjaga menjadikan Ramadan sebagai awal. Maka gini, yang pertama, yuk tetapkan target pasca Ramadan. Artinya apa? Bikin target. Kalau kemarin waktu Ramadan itu kita 1 bulan khatam 1 kali, yuk kita buat juga 1 bulan setelah Ramadan juga khatam sekali. Kalau kemarin kita itu misalnya ya, kalau sedekah setiap pagi 2.000, 5.000, maka setiap hari itu isi. Mau 100.000 kalau kelonggaran 100.000 terus isi itu. Jangan putus, targetkan ya. Karena tanpa kita target berat. Terus bagaimana kontrolnya? Tahu nggak kontrolnya bagaimana caranya? Kalau saya ajarkan kepada keluarga tuh bikin list target amal yaumiyah ya, checklist. Bikin itu bulan Syawal tanggal 1 sampai 29 atau 30, atau kalau enggak ya bulan Maret, bulan April tulis 1 sini baca Al-Quran target 1 juz, tanggal 1 lolos enggak? Lolos, cetan. Tanggal 2 lolos enggak? Cuma setengah juz, tulis setengah. Ya gitu terus. Nanti di akhir bulan dievaluasi. Kenapa ya? Kok saya 1 bulan banyak nggak beres 1 juznya?
Nanti dicek hariannya kegiatan ibu-ibu itu apa. Oh ternyata kegiatan itu tanggal 1 arisan di RT 1, tanggal 2 arisan di RT 2, tanggal 3 arisan PKK di desa, tanggal 4 itu. Nah kalau seperti itu gimana caranya? Kurangi arisannya. Kedua, sedekah, targetnya setiap pagi berapa? 2.000. Loh, kok ternyata tidak 1 bulan full ya? Ada 1 minggu kok enggak ya? Oh ya, karena enggak ke masjid, karena lagi halangan, kan gitu. Tapi boleh dirapel. Di rumah siapkan kencreng, kalau ibu masukin, nanti ketika sepekan keluarin, datang ke masjid masukin belum. Terus apa lagi? Targetnya apa lagi? Sholat duha. Ibu-ibu kalau sholat duha kepinginnya apa? Dilancarkan rezekinya. Terus sholatnya berapa rakaat? Ada yang 2, ada yang 4, ada yang 6, ada yang 12, ada ya? 2 rakaat itu baru sedekah untuk 360 sendi diri kita. Ini baru ya terbukti bahwa benar manusia itu sendinya ada 360 sendi. Ini baru terbukti. Padahal 1400 tahun yang lalu kan Nabi sudah matur kan gitu. Baru rakaat kedua ini ada bidang barat yang mengatakan at-tawwabina menjadi orang-orang yang bertaubat. Baru yang ketiga akan dicukupi rezekinya hari itu. Tapi ada yang mengatakan rakaat yang kedua, 2 rakaat yang kedua itu akan dicukupi rezekinya hari itu. Berarti minimal berapa? 4. Target berikutnya puasa. Siapa yang puasa Daud di sini? Puasa Daud? Belum ya? Nah, maka kemudian Senin Kamis itu di checklist. Di checklist. Lah, ini Batak ngapain sih? Data dikontrol, yang penting kan ikhlas. Betul nggak? Lo yang penting nggak usah dipoto sebagai status. Kalau sebagai status nanti gimana? Nggak usah distatuskan, itu tempel saja di kaca hias, sehingga ketika kalau pagi hari mau lagi sisiran disediakan itu centang. Salah satu targetnya itu ketika mau berhias membaca apa? Doa apa? Ketika bercermin, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Gimana dalam bercermin? Allahumma kama hasanta khalqi ahsin khuluqi. Kan begitu. Nah itu jadikan list kegiatan harian kita supaya kita hafal. Nah kalau kita tanpa baca, tanpa mikir sudah mengerjakan, itulah yang akan kita disebut istiqomah. Kita akan mengerjakan tanpa mikir. Gitu ya. Jadi targetkan. Kenapa? Ya karena memang banyak ya perintahnya. Dari surat Al-Imran 133 itu Allah akan berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin." Surga itu dikhususkan untuk orang yang bertakwa, maka kita harus kejar. Wasari'u, kejar, bersegera menuju apa? Ampunan Allah dan apa? Surga. Yang surga itu seluas langit dan bumi. Pertanyaannya, Bu, kepinginnya nanti ketika di surga akhir tandurannya nopo polos putih tanduri dereng pinginnya duit tanduran pirang. Salah satu hadis, ya ini kan insya Allah kita sudah menjalankan, cuman hadis yang diterangkan oleh Tirmidzi ini sanadnya hasan. Rasulullah itu bersabda, "Man qala subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa sallallahu lahu nahlati fil jannah." Maka kemudian akan ditanam 1 pohon di surga. Jadi kalau saya itu pernah ngitung ya,
pernah ngitung jarak ideal tanaman di dunia itu. Kalau tanaman tahunan itu satu tanaman dari tanah berikutnya 10 meter. Jadi tanaman rambutan, tanaman durian, tanaman jambu yang baik 10 meter. Maka kalau kita ingin punya 1 hektar dan kita ingin tanami minimal berapa tanaman? 100 pohon. Karena 10 kali 10. Kalau 100 kali 10 pohon berapa? 100. 100 kali 100 berapa? 10.000. Luas 1 hektar itu 10.000 meter persegi. Nah, makanya ibu-ibu nanti dapat surganya berapa hektar? Halo. Nah, pinginnya ditanami nggak? Di salah satu untuk nanami kita itu adalah dengan mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, itu akan tanaman kita satu tanaman di surga. Atau kata rumin qaulin la haula wala quwwata illa billah fa innaha syajaratun min syajaratil jannah. Banyak-banyak membaca haulah atau la haula wala quwwata illa billah, maka ini akan menjadi tanaman dari tanaman surga. Targetkan Bu hari ini Arnandur Biro. Targetkan. Mau nanam berapa? Ininya berapa pohon? Banyak. Nah, 2 itu banyak tuh ya. 3 juga ada banyak, 1000 banyak. Nah, tinggal kita memilih yang mana. Kemudian cara yang kedua, kan tadi target ya. Bikin checklist amal yaumiyah. Ya. Bisa ya bikin checklistnya ya, bisa ya. Sholat duhanya, sholat lainnya. Kan kita 1 bulan itu kan sholat tarawih full. Yang masih produktif berarti dipotong ketika masa berhalangan. Maka di luar itu harusnya juga sama. Itu ya. Masalah mau 21 atau mau 11 ya monggo lah. Sing penting kita sholat malam. Minimal berapa rakaat? Ya minimal sholat witir. Sholat witir minimal berapa rakaat? Ya 1 rakaat. Maka cara yang kedua supaya kita itu bisa setelah Ramadan itu tetap menjadi hamba yang bertakwa dan ketakwaannya sejati adalah cari lingkungan yang baik, golek kaca sing apik. Kanjeng Nabi niku matur, ar-rajulu ala dini khalilihi wal yandur ahadukum may yukhalil. Jadi seseorang itu mengikuti agama kancane temannya, gitu ya. Maka perhatikanlah siapa yang menjadi temanmu. Jadi kalau pulau oleh panjenengan pengen tambah api, kancane ya sing api. Kan ibarat wong berteman berdekatan dengan penjual parfum, kita akan ikut wangi, gitu ya. Tapi kalau kita itu ya berteman saat itu berkumpul dengan bakul berambang, kira-kira mampu? Ya, gambaran seperti itu. Bahkan ya, ibu-ibu ketika nun sewu kadang sing pernah ditembung putrine, ada pernah ditembung putrine oleh seseorang jejakan ya, pernah ya. Nah, ibu-ibu kalau ingin tahu bagaimana orang ini ya yang melamar itu baik atau tidak, gimana caranya? Nah, mengetahui sholatnya baik bagaimana? Gimana caranya? Ini dalilnya ar-rajul ala dini khalilihi. Seseorang agama seseorang itu bisa dilihat dari temannya. Maka lihat itu temannya. Bagaimana cara melihat temannya? Kalau sekarang ini takon dewe angin, bagaimana? Apa? Tahu nggak? Sosmednya. Minta saja, Mas. Minta alamat sosmednya. Aku mau berkawan dengan dirimu. Nah, gitu kan? Instagramnya, apalagi Twitternya. Dari situ kita lihat sama kancane, siapa yang diikuti akan ketahuan, Bu, Pak. Jadi kalau dia di sosmednya itu lagi misalnya
ini lagi di Darussalam gitu ya. Beda nggak dengan iki lagi neng lapangan Patek Raja, anak artis dan yang wah, kira-kira bisa ada gambaran nggak? Tapi saya sekarang udah nggak pernah melakukan karena saya udah nggak berhadapan langsung. Ketika menerima karyawan, salah satu syarat yang harus diisi adalah alamat sosmed. Untuk apa? Bu, Pak, nuwun sewu, datang kepada kami rapet, jipet, begitu ya sosmednya buka berah. Kira-kira ditambah atau ditolak? Nggak percaya? Silahkan cek sosmed. Ingin mengetahui siapa teman anak kita, ikuti sosmed anak kita. Tapi hati-hati kalau diblokir sama anaknya ya. Karena 3 poin sih. Aduh, ibu melu, waduh bahaya. Jadi saya selalu mensyaratkan untuk apa? Untuk sosmednya diikuti. Kemudian kita cek, kita tracking bagaimana. Karena kan kalau nanya, kamu punya teman-temanmu siapa? Kan nggak bisa ya. Nah, cara paling gampang adalah dengan ikuti sosmednya, kita akan tahu siapa yang diikuti. Ya. Ketika kita ikuti, kalau dia punya Facebook, itu kan ada yang disukai. Itu ketahuan. Oh, ternyata dia senang A, senang B. Ya Allah. Atau misalnya, kira-kira, ya. Kalau dia tiap harinya senang bikin status, tiap hari itu cuma makanan, tiap hari tentang ya apa ya biasanya apa sih anak muda sekarang? Bu, apa sih sekarang? Ya, lagi pergi kemana? Itu kalau saya anak ini senang hura-hura dan lebih ngeri lagi. Coba perhatiin, gara-gara saya dikasih tahu, saya merhatiin dari keponakan saya. Ketika diajak makan bersama di rumah makan, sudah bisa dipastikan 99,9% itu tidak akan pernah dihabiskan minuman atau makanannya. Ponakan-ponakan saya nggak tahu keponakan putra-putri ibu. Kenapa? Anak-anak gede Gen Z, Gen Alpha itu punya pemahaman nek makanan dihabiskan, maka mereka itu adalah orang yang rakus. Padahal ya, pesan Kanjeng Nabi apa? Makanan harus dihabiskan. Gara-gara K-pop, gara-gara maka ibu hati-hati, teman kita menentukan nasib kita. Kita pilih masuk surga, cari teman yang dia akan masuk surga. Kan gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan menunda kalau punya niat baik. Artinya apa? Niatnya sudah ada, jangan ditunda dan cepet-cepet. Salah satu dalilnya tadi wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah, bersegeralah. Terus sebagai bekal berikutnya bagaimana? Ketika surat Yunus ayat 49, idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika datang ajal, maka tidak bisa mundur sedetik pun dan tidak bisa maju. Artinya apa? Ibu-ibu, kalau pada panjenengan nggak akan tahu kapan dicabut nyawanya. Maka kalau punya niat baik, segera dikerjakan, aja ditunda, kok gelap. Kapan gelap? Kapan kecewa? Ketika nanti sudah mati, semua akan gelo, kecewa. Mereka mengatakan, ya Allah, irji'un, kembalikan aku ke dunia. Untuk apa? Untuk beramal soleh, untuk sholat rakaat, untuk sedekah. Tapi Allah katakan, kaulah, enggak, sekali-kali tidak. Minum lambing. Engkau begitu balik intunya ngoplos pertalit mani.
ngoplos emas maning. Emas itu hati-hati ya emas ya. Emas kemarin itu karena ada yang gosek apa itu kan ada alat ya untuk diginikan set, harusnya warnanya apa? Kuning, tapi warnanya putih. Dibuka ternyata ada besinya. Masya Allah, itu orang-orang tidak punya ketakwaan gitu ya, senengnya ngoplos. Dodolan gula tulisannya 1 kilo tapi isinya 800 gram, 900 gram. Itu ya. Terus kemudian gimana? Kalau di dalam hadis yang lain itu ketika Rasulullah menyampaikannya, "Ida ansaita fala tantazir sobah." Jadi ketika datang sore, ojo nunggu esok. Ketika kita berada di pagi hari, jangan sampai kita tantazir masa. Jadi kita menunggu sore. Artinya apa? Cepat. Jadi kalau punya niat itu baik. Aku ingin bantu si A, saat itu juga Bu. Kalau ditunda, biasanya apa? Lupa. Kalau dilupa gimana? Ya wes kelewat. Kalau sudah niat, aku pengen gajiku bulan ini separuh tak kasihkan siapa, si A, si B, atau buat awal segera. Caranya gimana? Supaya nggak lupa. Nah, langsung tadi. Loh tapi belum gajian. Nah, bankingnya di program apa? Program tanggal itu transfer otomatis, bisa itu. Maka kemarin itu ada teman kami, seorang admin gitu ya, dia mencatat ada seorang anggota jamaahnya itu setiap hari bersedekah jam mundur. Masuk, jam dulu masuk, gitu ya. Nah suatu saat dicek, apa memang dia setiap jam dulu itu tani? Ternyata cuma ininya di program setiap jam dulu akan mentransfer sekian ribu masuk untuk infak sedekah, gitu. Jadi jangan tunda, jangan sampai aku rajin ibadah, rajin ngaji ini, nek wis anaknya lulus kabeh, yo nek anaknya lulus. Ya kalau kita itu sampai anaknya lulus, artinya apa? Mati duluan, kan nggak tahu. Aku pengen bantu masjid, engko nek gajine bapaknya wis 2 digit. Kenapa mesti dulu? Langsung saja. Kemudian yang berikutnya sebagai penutupnya, bahwa kita harus senantiasa berdoa. Berdoanya apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atika. Ya yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah, tetapkanlah, ya, tetapkanlah hatiku untuk senantiasa berpegang dalam agamamu dan dalam ketaatan. Karena tanpa peran Allah ini berat tuh. Hati kita itu cenderung melakukan hal yang kurang baik. Hufatul jannah bil makari wa hufatul nar bisyahawat. Yang namanya surga itu dikelilingi al makari. Makari itu sesuatu yang nafsu itu abot. Contohnya yang paling gampang itu tadi. Yuk semua sekarang keluarkan uang 100.000 semua, taruh kepada panitia. Rasanya kok abot. Tapi yuk sekarang keluarkan 2.000, gampang apa dokter? Gampang. Apa mani 2.000-nya itu di toilet umum, terus tanpa diminta langsung cung. Kenapa? Karena ada hajat diri kita. Nah sekarang hajat kita adalah hajat untuk bisa masuk surga, supaya kita bisa taat, supaya kita bisa tetap di dalam agama Allah, maka kita memohon kepada Allah. Demikian yang bisa saya lakukan, saya sampaikan yang terkait bahwa Ramadan ini adalah titik awal, bukan sebagai akhir. Monggo katanya ada beberapa pertanyaan, mudah-mudahan saya bisa jawab. Kalau nggak bisa jawab, ya insya Allah di sini banyak ustadzah nanti ikut membantu menjawab. Terima kasih. Monggo. Untuk selanjutnya sesi tanya, silakan. Ada Ibu Lastri.
dikasih istiqomah sama Allah ya. Jadi tadi pertanyaannya, pengen belajar, pengen lebih baik. Tapi kalau lagi niatnya itu pengen lebih baik, godaannya langsung muncul. Ya, pengen makan ngaji, disamperin, diajak ke Rita Subhanallah gitu. Ditolak. Ketika ditolak, itu godaannya lebih hebat lagi. Wis tak bayari. Kira-kira ibu kalau ditawari seperti itu gimana? Masya Allah, itu godaan yang sangat luar biasa. Terus diajak dibayari kan gitu ya. Jadi kalau menolak itu termasuk sombong apa tidak? Tidak, Bu. Masya Allah ya. Itu berarti berhasil untuk menahan diri. Karena salah satu yang paling berat setelah keluar dari Ramadan adalah menahan diri. Artinya apa? Mengendalikan hawa nafsu. Itu memang sangat begitu berat. Jadi kalau ditanya apa yang termasuk sombong,